Pribumi dan anjing dilarang masuk. Pengikut Habaib Alwi boleh masuk. Sekarang Anda fahamkan mengapa pidato perdana dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto berapi-api menegaskan jangan sampai kita dijajah oleh bangsa manapun. Tanda petiknya, kita tidak boleh dijajah oleh bangsa manapun. Kita tidak boleh dijajah oleh bangsa Eropa, mulai dari Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis. Kita nggak mau dan tidak boleh dijajah oleh bangsa Arab manapun, termasuk bangsa Yaman. Kita nggak mau dijajah oleh bangsa-bangsa Asia, misalnya Cina, Jepang, Korea. Kita juga tidak mau dijajah oleh bangsa sendiri. Tetapi ada pertanyaan nih, mengapa kenyataannya Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda sangat lama sekali? Nah, jawabannya harus menggunakan jawaban yang sangat intelektual, rasional, logis begitu. Ini adalah jawaban kami. Jika pribumi bangga pada negerinya sendiri, kemudian bersatu, maka Belanda tidak akan mampu menjajah Indonesia. Tetapi masalahnya, selama bertahun-tahun pribumi yang bermental inlander menjadi pengkhianat bangsa, kemudian diadu domba untuk melawan bangsanya sendiri. Sedangkan Belanda bersorak-sorai, bertepuk tangan. Yang berperang selama itu adalah bangsa sendiri. Banyak pejuang dari bangsa sendiri, tetapi banyak pengkhianat dari bangsa sendiri. Sehingga diadu domba, Belandanya hanya sorak-sorai, tepuk tangan, meriah, hore, antar bangsa sendiri berkelahi. Hal ini sama dengan para pribumi saat ini yang membela mati-matian para habaib Alwi. Itu sebenarnya mentalnya dalam mental inlander. Jika mereka berjiwa pejuang, tidak bermental inlander, maka mereka tidak akan berkhianat pada bangsanya sendiri. Karena mereka berkhianat kepada bangsanya sendiri, kemudian mereka mati-matian melawan bangsanya sendiri. Namun anehnya, mereka merasa paling benar sendiri. Dan mereka menuduh pihak yang dilawan sebagai pengadu domba, sebagai pemecah belah. Coba direnungkan. Padahal para kaum Habib Alwi dari Yaman lah yang mengadu domba kita dan memecah belah kita. Ini tidak semuanya kaum muslimin wal muslimat yang dipecah belah loh ya. Hanya khusus warga Nahdien-Nahdiyat yang dipecah belah, diadu domba itu khusus warga Nahdien-Nahdiyat, warga NU. Mengapa? Ya karena warga Muhammadiyah nggak bisa diadu domba, ditipu, dikadalin, dikibulin oleh para habaib Yaman, tidak mau. Jadi kalau di Muhammadiyah sudah selesai dari dulu. Nggak ada adu domba di warga Muhammadiyah yang dilakukan oleh para habaib. Nggak berani para habaib jualan sebagai nasab Nabi di warga Muhammadiyah. Dikemprui nanti, dipentungi nanti. Apalagi para habaib jualan durian Nabi di orang-orang Persis. Nggak akan berani. Apalagi jualan durian Nabi di hadapan orang-orang Wahabi. Selesai. Jadi ini khusus warga Nahdien. Nah, warga Nahdien yang nggak selesai. Warga Nahdien yang bermental inlander, yang tidak bangga terhadap bangsanya sendiri, tidak bangga terhadap ulama dan kiainya sendiri, itulah yang diadu domba. Sekali lagi, renungkan. Coba seandainya seluruh warga Nahdien kompak jadi satu. Kompak jadi satu, seluruh warga Nahdien yang asli Nusantara. Terus kira-kira yang mau diadu domba siapa dengan siapa? Toh warga Nahdien semuanya kompak. Semuanya kompak yang menolak arogansi para habaib Alwi. Karena warga Nahdien ilmunya sangat tinggi, menguasai berbagai macam tafsir Al-Quran, menguasai tentang hadis-hadis Rasulullah, Al-Kutubus Sittah dikuasai. Bahkan ditambah kitab-kitab musnad, ditambah dengan kitab-kitab musannaf, ditambah dengan ma'ajim mu'jam, ditambah tentang kitab Al-Mustadrak, As-Sunan Al-Kubra, ditambah dengan rijalul hadis, kemudian fikih dan usul fikihnya mendalam, dan ilmu tasawufnya tidak hanya sekedar teori membaca kitab,
tetapi ilmu tasawufnya benar-benar dijalankan zahiran wa batinan. Sehingga banyak para ulama NU yang sahibul fadilah wal karamah, benar-benar jiwanya luar biasa. Nah ini kalau para ulama NU memiliki jiwa yang hebat lahir batin, maka tidak akan mau disetir oleh para habaib alwi. Jadi jawabannya jelas. Lalu mengapa para ulama dan kiai NU sekarang ini mau disetir oleh para habaib alwi? Yang pertama, mereka ini tidak pede, tidak percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Sedangkan kompetitor itu pesaing-pesaingnya kan yang pintar-pintar banyak. Sedangkan yang pintar-pintar banyak ini ya harus disingkirkan nih dari kepengurusan. Mohon maaf nih, kita buka sedikit. Nah yang ilmunya terbatas ingin memimpin ya harus dapat dekingan dari para habaib alwi. Ini bukan menjadi rahasia umum. Kalau seandainya dinyatakan kita memfitnah, silahkan buktikan. Karena sekarang banyak sekali para kiai-kiai yang alim alamah, sahibul fadilah wal karamah, tetapi sengaja tidak diajak cawi-cawi. Ya sengaja karena memang kepengurusan saat ini ingin mendapatkan dekingan. Dekingan itu ya backup dari para habaib alwi, sehingga memunculkan huru hara kisruh luar biasa, gunjang ganjing. Ini kan rumus zaman dahulu bisa kita terapkan rumus untuk zaman sekarang. Coba kita renungkan. Kalau seandainya pribumi zaman dahulu tatkala dijajah oleh Belanda, itu mereka bersatu padu, nggak ada yang membela Belanda bersama sekali. Kira-kira Belanda mampu nggak? Mampu atau tidak bertahan di Indonesia? Nggak akan mampu. Belanda tidak akan mampu bertahan di Indonesia lama-lama karena diserang oleh seluruh penduduk pribumi. Dimanapun Belanda berada di NKRI ini langsung diserang, diusir oleh pribumi. Kalau pribuminya bersatu, maka Belanda langsung hengkang. Tetapi masalah tatkala pribuminya yaitu tadi mental inlandernya diadu domba dengan para pejuang, ya lama sekali Indonesia ini dikuasai oleh Belanda. Sama dengan saat ini. Banyak pejuang-pejuang yang muncul untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat para ulama dan kiai Nusantara. Tetapi para mental inlander yang tidak paham tentang perjuangan, siasat dan strategi, mereka justru menuduh para pejuang ini sebagai pemecah belah, menuduh para pejuang ini sebagai yang mengadu domba. Ini kan pikiran-pikiran kebalik. Oleh sebab itulah mari kita berenung, mari seluruh pribumi bersatu untuk mengusir penjajahan jenis apapun di NKRI. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.